Halo kelas 12 IPA dimanapun Anda berada, terutama kelas 12 IPA di SMA Santo Thomas II Medan. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Ibu Sani Samosir dalam pembelajaran kimia hari ini. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya nak. Dan mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Maka saat ini saya akan memberikan lanjutan dari pelajaran itu, yaitu diagram PT fasa H2O dan kemudian sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk melihat dan menjelaskan diagram yang disajikan pada kalian, menunjukkan mana titik beku, mana titik didih, mana penurunan titik beku dan kenaikan titik didih pada diagram tersebut, serta menjelaskan hubungan pressure, tekanan dengan suhu air dan larutan pada diagram yang akan ditunjukkan. Kemudian kalian juga diharapkan mampu untuk menghitung sifat koligatif larutan elektrolit, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Baik, perhatikan slide berikut ini. Oke. Diagram PT fasa H2O. Perhatikan gambar ini nak. Nah, di sini kalian boleh lihat gambar yang disajikan. Perhatikan dulu dengan seksama ya. Baik. Nah, perhatikan di sini garis yang putus-putus ini adalah menyatakan sifat koligatif larutan pelarut murni. Maaf ya, sifat ini adalah titik didih atau titik beku dari pelarut murni. Jadi yang putus-putus untuk pelarut murni yaitu air. Sedangkan garis yang nyata itu untuk larutan. Larutan berarti sudah ada zat terlarut di dalamnya ya. Sekali lagi, yang garis putus-putus itu untuk pelarut murni, dalam hal ini adalah air. Sedangkan garis yang nyata adalah garis untuk menyatakan larutan, yaitu zat terlarut dan pelarut ya. Nah, coba perhatikan. Kita mulai dari yang ini dulu. Yang ini adalah titik beku daripada pelarut murni yaitu air. Maka di sini adalah TF-nya ya. Ini TF titik bekunya. Konversinya di bawah ya nak, di sini nanti ya. Ini TF-nya. Lalu ini TF0. TF0 karena air ya. Sedangkan ini adalah TF dari larutan ya. Inilah TF-nya. Sekali lagi, yang itu tadi adalah TF0, ini untuk air, yang ini untuk larutan. Jadi konversinya ke bawah. Dan coba perhatikan, ini adalah daerah antara TF dan TF0, inilah yang disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF. Baik ya, mengerti ya? Nah, lalu yang ini, yang garis putus-putus di sini, ini adalah titik didih dari pelarut murni, yaitu TB0 ya, TB0. Nah, sedangkan di sini adalah titik didih dari larutan ya, TB. Nah, konversinya ke bawah yang ini. Jadi ini tadi TB0, ini adalah TB. Jadi daerah antara TB0 dengan TB inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih ya, delta TB. Nah, jadi sekali lagi kalian harus tahu dulu, inilah daerah padat ya, inilah daerah padat berarti daerah beku. Nah, ini daerah cair dan ini adalah daerah gas. Nah, yang ini disebut dengan garis didih yang ini ya, yang ini garis beku daripada pelarut, sedangkan ini adalah garis didih daripada pelarutnya. Yang ini garis didih ya. Yang ini tadi garis beku. Nah, kalau ini adalah garis didih dari larutannya sampai ke sini. Sedangkan yang ini adalah garis beku dari larutannya. Ingat. Jadi nampak pada diagram ini bahwa titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku dari pelarut murni. Kenapa? Karena adanya zat terlarut akan menghalangi pembekuan. Sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk dapat membekukan larutan ya. Nah, kalau air membeku 0 derajat Celcius,
Kalau ke dalam air dimasukkan garam, maka bukan lagi 0 derajat Celcius titik bekunya. Butuh suhu yang lebih rendah supaya larutan itu bisa membeku. Demikian juga titik didih. Kalau air mendidih pada 100 derajat Celcius, tapi jika ke dalam larutan dimasukkan garam, maka nanti larutan tersebut tidak lagi mendidih pada 100 derajat Celcius. Kenapa? Zat terlarut itu menghalangi pendidihan, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih besar daripada 100 derajat Celcius supaya larutan menjadi mendidih. Baik, nah inilah diagram PT fase H2O. P ini pressure, T ini adalah temperatur untuk fasa daripada air. Perhatikan contoh berikut ini ya. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping, maka penurunan tekanan uap larutan adalah jarak penurunan tekanan uap larutan ya. Jarak apa? Apakah P ke Q? Lihat P ke Q. Nah ini bukan, ini adalah penurunan titik beku. Apakah B ke E? Lihat B ke E. Ini adalah titik kenaikan titik didih. Apakah E ke N? Coba lihat E ke N. Iya betul. Jadi kalau ditanya larutan, maka disinilah penurunan tekanan uapnya ya. Kalau ditanya tadi pelarut, maka inilah penurunan tekanan uapnya. Maka karena ditanya adalah penurunan tekanan uap dari larutan, maka jawabannya adalah E ke N. Maka kita kasih silang yang ini ya. Nah, andai kata tadi ditanya yang mana penurunan titik beku, maka kita jawab adalah P ke Q atau Q ke P. Andai kata yang ditanya adalah mana kenaikan titik didih, maka kita jawab adalah R ke S. Begitu ya. Bisa dimengerti? Baik. Saya kira bisa, dan saya akan memberikan beberapa latihan nanti di Google Classroom untuk kalian coba-coba ya. Bagi yang tidak mengerti boleh bertanya kepada saya, boleh japri secara pribadi, atau boleh kamu tuliskan lalu nanti akan saya jawab di WA grup kita ya. Baik, sekali lagi kalau daerah penurunan tekanan uap ini dia ya. Ini untuk pelarut murni, ini untuk larutan. Oke? Kita lanjut. Nah, sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantar listrik karena zat terlarutnya akan terurai menjadi ion-ion. Jadi di kelas 10 kalian sudah belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalau non-elektrolit dia tidak menghantar arus listrik. Jadi non-elektrolit dia tidak bertambah jumlah partikelnya ya, karena dia tetap berada dalam bentuk molekulnya. Sedangkan yang elektrolit akan bertambah jumlah partikelnya karena dia akan terurai menjadi ion-ion. Jadi pada larutan elektrolit jumlah partikel zat terlarut merupakan jumlah dari partikel ion positif dan partikel ion negatifnya. Misalnya natrium klorida akan terurai menjadi 1 mol ion Na positif dan 1 mol ion Cl negatif, sehingga jumlah partikel dalam larutan atau N-nya menjadi 2. Perhatikan reaksi berikut. Lihat ini NaCl. Kalau kita masukkan ke dalam air, dia akan menjadi Na positif tambah Cl negatif. Kalau ini 1 mol, ini juga 1 mol, ini juga 1 mol, maka totalnya adalah 2 mol. Berarti terjadi pertambahan jumlah partikel menjadi 2 mol. Bedakan dengan larutan non-elektrolit. Misalnya non-elektrolit itu kan glukosa. Glukosa di dalam air tidak akan berubah menjadi ion-ion. Dia tetap aja menjadi glukosa. Perhatikan, ini 1 mol, maka di sini juga tetap 1 mol. Tidak ada pertambahan jumlah partikel. Nah, jadi karena terlihat tidak ada pertambahan jumlah partikel, tetap saja 1 mol, maka bisa kamu bedakan kan? Maka dalam hal ini bisa kamu lihat sifat koligatif adalah sifat yang ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut ya. Nah, berarti yang elektrolit jumlah partikelnya semakin banyak, maka sifat koligatifnya akan semakin besar dibandingkan larutan non-elektrolit. Begitu ya. Nah, jadi menurut Van Hoff, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada nilai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit, zat terlarut mengalami ionisasi dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Perhatikan ya.
Lihat ini A berubah menjadi NB, N ini koefisiennya. Jika mula-mula A adalah A mol, kalau B-nya kan belum ada mula-mula kan, belum terbentuk. Nah, terjadilah reaksi atau A terurai menjadi B. Maka A akan berkurang sebanyak A kali alfa. Alfa ini kan derajat disosiasi, ya. Nah, sedangkan B-nya akan bertambah sebanyak Na kali alfa. Maka pada akhir reaksi, sisa dari si A adalah A kurang A alfa, sedangkan si B akan terbentuk sebanyak N kali A alfa, ya. Nah, setiap A mol A itu menghasilkan jumlah mol keseluruhan A tambah B sebanyak apa, nak? Sebanyak A kurang A alfa tambah N kali A alfa, ya. Sekali lagi, A kurang A alfa tambah N kali A alfa. Dijumlahkan semua. Inilah dia, ya. Dijumlahkan semua. Baik. Nah, sehingga lihat, perhatikan, A kali 1 kurang alfa tambah N alfa mol, A kali 1 tambah N alfa kurang alfa mol, atau A kali 1 tambah alfa kali N kurang 1, atau A 1 tambah N kurang 1 kali alfa mol. Nah, inilah yang disebut dengan faktor Van Hoff, ya. Faktor Van Hoff. Jadi inilah pertambahan jumlah partikel itu, ya. Ini 1 tambah N kurang 1 kali alfa, di mana N ini adalah jumlah dari ion yang terbentuk, ya. Sekali lagi, berarti faktor Van Hoff-nya adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Maka dari situ terdapat faktor perkalian sebesar 1 tambah N kurang 1 alfa dari jumlah mol semula, ya. Nah, nilai inilah tadi yang kita sebut dengan faktor Van Hoff itu, ya. Ini dia. Dan diberi lambang I, ini I. Dengan memperhatikan faktor Van Hoff, maka rumusan sifat-sifat koligatif untuk larutan elektrolit harus dikalikan dengan I. Inilah karena ada pertambahan jumlah partikel. Maka I inilah yang dirumuskan sebagai 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Di mana N adalah jumlah ion yang dihasilkan dari setiap satu satuan rumus kimia senyawa terlarut. Dan alfa itu derajat ionisasi. Untuk larutan elektrolit kuat, umumnya alfa dianggap sama dengan 1, ya. Dianggap sama dengan 1. Oke. Maka untuk larutan elektrolit, rumus dari keempat sifat koligatif larutan itu menjadi delta P sama dengan P0 kali XT kali I. Nah, ini kan sudah kita pelajari sebelumnya, ya, rumus delta P P0 kali XT. Nah, dikalikan juga dengan faktor Van Hoff-nya kali I. Nah, persoalannya di dalam delta P ini I-nya dimasukkan pada perkalian XT, sehingga nanti dia kali 1 semua. Jadi delta P dalam hal ini tetap aja nanti sama dengan P0 kali XT. Itulah untuk delta P atau penurunan tekanan uap. Kenapa? Karena I ini dikalikan pada perkalian fraksi molnya, ya, fraksi molnya, sehingga nanti sama aja dia dengan XT, ya. Nah, tetapi untuk delta TF, KF kali M kali I, di sini muncul delta TB, KB kali M kali I, dan tekanan osmotik M kali R kali T kali I, ya. Jadi semua dikalikan dengan faktor Van Hoff. Kuncinya kalian harus mengerti dan bisa membedakan mana elektrolit, mana non elektrolit. Jadi kalau kalian tidak bisa membedakan, itu yang susah, karena kalian tidak akan tahu jumlah daripada kation dan anionnya. Jadi kembalilah ke pelajaran kelas 10 bagaimana mengionisasi dan kenali mana elektrolit, mana non elektrolit. Perhatikan contoh soal berikut. Larutan garam dapur mengandung 35% massa natrium klorida, yaitu NaCl. Maka kita disuruh menghitung yang pertama titik didih, yang kedua titik beku. Tapi dalam hal ini karena tidak diberitahu arga alfa, maka alfa kita anggap sama dengan 1, ya. Oke. Lalu diminta juga kita mencari tekanan osmotik pada suhu 27 derajat Celcius. Tetapi agak berbeda karena di sini derajat ionisasinya atau alfanya diberitahu sama dengan 0,9. Baik, perhatikan
penjelasan berikut. Baik anak-anak kami, setelah kalian melihat soal yang sudah saya berikan, maka perhatikan pembahasannya. Perhatikan contoh soal nomor 1 tadi. Kita mulai ya. Seperti kalian tahu, di situ diberitahu NaCl-nya kan 35%. NaCl itu adalah larutan elektrolit. Kalau di dalam air dia akan berubah menjadi ion-ion. Dia akan NaCl ini di dalam air akan berubah menjadi Na positif tambah Cl negatif. Jadi dalam hal ini ada pertambahan jumlah partikel. Karena alfa atau derajat ionisasi tidak diberitahu, maka dianggap ini terionisasi sempurna. Berarti alfanya dianggap sama dengan 1. Maka di sini N akan sama dengan alfa. Jadi jumlah ionnya ada 2, yaitu 1 Na positif, 1 lagi Cl negatif. Berarti totalnya sama dengan 2. Maka N-nya sama dengan 2. Maka untuk bagian A itu pertanyaannya adalah delta Tb kan? Maka delta Tb itu sama dengan Kb kali M kali I. Kita pakai faktor Van Hoff karena kan ini sudah terjadi pertambahan jumlah partikel ya. Jadi delta Tb sama dengan Kb kali M kali I. Maka kita masukkan delta Tb-nya sama dengan ini 0,52. Molalitas itu gram per mr kali 1000 per P ya. Berarti kita masukkan di sini 35. Kita konversi 35% menjadi 35 gram. Begitu ya. Berarti airnya nanti 100 kurang 35 sama dengan 65 gram. Berarti 35 per mr dari NaCl yaitu 23 tambah 35,5 berarti 58,5. Ini 58,5 kali 1000 per massa pelarut. Tadi 100% kurang 35% berarti 65%. Kita konversi menjadi 65 gram dengan anggapan bahwa total larutan adalah 100 gram. Berarti 1000 per 65 lalu kali 2 ya. Kali 2. Berarti kita dapatkan sama dengan ini nanti totalnya sama dengan 9,57 derajat Celcius. Maka kalau yang ditanya adalah Tb, langsung saja jumlahkan titik didih dari air tambah kenaikan titik didihnya. Berarti kita tambahkan nanti 100 tambah 9,57 sama dengan 109,57 derajat Celcius. Begitu dia. Jadi mudah saja caranya ya. Lalu untuk bagian B-nya yang ditanya adalah delta TF. Berarti delta TF itu sama dengan Kf kali M kali I. Nah, karena soalnya sama, maka langsung saja ini 1,86 kali 35 per 58,5 kali 1000 per 65 kali 2 ya. Tetap I-nya adalah sama dengan 2. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 34,24 derajat Celcius. Sehingga TF-nya sama dengan 0 derajat Celcius. Ini titik beku dari pelarut murni yaitu air ya. 0 derajat Celcius dikurang 34,24 berarti minus 34,24 derajat Celcius. Nah, baik. Sampai di situ mengerti ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. Yang ditanya di sini adalah tekanan osmosis, tetapi di sini diberitahu alfa ya. Alfa diberitahu sama dengan 0,9. Berarti nanti I-nya sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Berarti 1 tambah 2 kurang 1 kali 0,9. Berarti 2 kurang 1 ini 1 kali 0,9. 1 tambah 0,9 1,9. Berarti I-nya 1,9
Lalu suhunya diberitahu sama dengan 27 derajat Celcius. Lalu konversi dulu ke Kelvin, tambahkan dengan 273, berarti sama dengan 300 Kelvin. Maka yang ditanya adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik kita masukkan M kali R kali T kali I kali faktor Van Hoff-nya ya. Maka nah seperti kalian tahu M itu adalah N per V ya, N per V, atau boleh kita gunakan gram per mr kali 1000 per mililiter kali, sedangkan R itu adalah tetapan gas ideal, itu sudah tertentu harganya 0,082 kali suhunya 300 kali I-nya 1,9. Maka kita masukkan harganya. Masanya tadi kita konversi 35% menjadi 35 gram, berarti 35 per 58,5 kali 1000 per 1000. Kenapa saya buat 1000? Karena larutannya dianggap dalam 1 liter. Oke, berarti kali 0,082 kali 300 kali 1,9. Maka dihasilkan nanti V-nya sama dengan 27,96 atmosfer. Bagaimana anak kami? Bisa dimengerti? Baik. Nah, kita beralih ke contoh berikutnya. Berapa gram asam sulfat H2SO4 harus ditambahkan ke dalam 230 gram air agar larutan tersebut membeku pada suhu minus 2 derajat Celcius. Jadi kita sudah diberitahukan TF-nya ya, membeku pada minus 2, inilah itu ya. Oke. Lalu diberitahu di sini massa dari pelarut, ini massa pelarutnya. Yang ditanya adalah massa dari asam sulfatnya ya. Oke. Perhatikan pembahasan berikut. Baik anak-anak kami, perhatikan contoh soal yang kedua yang barusan saya tunjukkan di slide. Berapa gram asam sulfat H2SO4 harus ditambahkan ke dalam 230 gram air agar larutan tersebut membeku pada suhu minus 2 derajat Celcius ya. Nah, jadi kita perhatikan dulu soal nomor 2 itu. H2SO4 ini kan adalah larutan yang elektrolit kan? Maka nanti ini di dalam air akan berubah menjadi ion-ion, yaitu 2H positif tambah SO4 2 negatif. Nah, perhatikan di situ tidak diberitahu harga alfa, maka kita anggap dia terionisasi sempurna. Berarti harga alfanya sama dengan 1. Nah, di sini N-nya sama dengan 2 tambah 1. Ada 2 ion H positif, ada 1 ion negatif. Berarti N-nya sama dengan 3. Nah, karena alfa dianggap sama dengan 1, maka nanti N akan sama dengan alfa, yaitu sama dengan 3. Nah, jadi kita masukkan, karena yang diminta adalah berapa massa asam sulfat, maka kita cari dulu harga delta TF-nya. Jadi delta TF itu sama dengan 0 kurang minus 2. Karena tadi ini kan penurunan titik bekunya ya. Berarti sama dengan 2 derajat Celcius. Nah, itu dulu delta TF-nya. Setelah kamu dapatkan delta TF-nya sama dengan 2 derajat Celcius, maka masukkanlah ke rumus delta TF sama dengan KF kali M kali I. Berarti delta TF-nya sama dengan KF kali gram per mr kali 1000 per mililiter kali I. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan di awal, yaitu 2. 2 sama dengan KF-nya kan 1,86 ya. Berarti ini 1,86 kali. Nah, yang ditanya adalah gram dari zat terlarut ya. Per mr dari H2SO4 kalian kan tahu 2 kali ARH 2 kali 1. Tambah 1 kali ARS 32. Tambah 4 kali ARO 4 kali 16 64. Berarti totalnya 98. Oke, berarti gram per 98 kali 1000 per
230 karena tadi massa airnya adalah 230 massa pelarut ya. Lalu kalikan dengan I-nya kali 3. Maka dalam hal ini nanti kalian temukan 2 sama dengan 0,25 kali gramnya. 0,25 kali gramnya. Maka kita dapatkan gram dari zat terlarut adalah 2 per 0,25. Kalian dapatkan hasilnya sama dengan 8 gram. Maka 8 gram lah asam sulfat yang harus dilarutkan ke dalam 230 gram air supaya nanti titik bekunya sama dengan -2 derajat Celcius. Bagaimana kira-kira bisa diikuti? Saya yakin bisa diikuti ya.